buat pertanyaannya sendiri ini yang pertama tuh kita ada kenapa logo Nara seperti itu, terus ada filosofinya atau gimana gitu. Oke. Untuk logo Nara memang kita lebih identik ambilnya kan tulisannya lebih simpel ya. Sebenarnya itu Nara itu kita ambil dari bahasa yang mana mengedukasi kami itu tentang humanity sebenarnya. Sebenarnya tentang humanity, lebih ke manusia ya, lebih ke manusia, lebih ke personal, lebih ke sebuah sebuah keharusan sebenarnya. Nara sendiri itu sebenarnya itu artinya itu kan humanity ya, kalau untuk bahasanya kaminya yang kita pakai. Terus kenapa kami berkembang di dunia F&B sebenarnya ya, sebenarnya itu kenapa temanya lebih ke alam, karena memang manusia itu kan berkaitan dengan alam ya. Jadi memang kita itu lebih banyak ke ruang terbuka sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman lihat ruang kaca sih lebih sedikit sih ya, lebih sedikit. Mungkin kalau dari rumah utama sih, dari tempat utama sih memang dari dulu memang sudah ada kaca, tapi lebih banyak ornamen adalah kayu wooden ya. Terus kita punya lapangan. Kenapa kita membuat space lapangan yang lebih besar? Karena memang kita butuh ruang terbuka hijau. Karena target market kita tuh sebenarnya itu adalah family, tempat main anak, kids friendly. Itu sih sebenarnya yang target market kita tuh ada di sana. Karena kalau kita hanya berbicara untuk membuat sebuah resto, ya, kalau cuma resto gedung, ya, terkotak-kotak, interaksinya main bapak anaknya nggak ada, ibu anak bapaknya nggak ada, ya saya rasa sih kurang baik ya. Karena yang kita butuhkan sekarang kan lebih luas lah ruang main anak gitu, seperti itu sih. Kalau buat desainer sebelumnya tuh kayak ada nggak sih buat kayak memberikan file data atau dengan standar grafik, standar manualnya gitu, guideline logonya, atau nggak ada? Sebenarnya logo dari awal tuh memang sudah ditentuin ya sebenarnya. Kenapa logonya cuma hanya Nara terputus angkanya, N dan A-nya itu terputus? Sebenarnya itu adalah kombinasi sebenarnya, kombinasi untuk bagaimana kita tuh menyatukan tersatu. Bagaimana kita menyatukan segala sesuatu yang retak ya. Nah ini tempatnya sebenarnya. Nara itu filosofinya itu. Untuk membangun yang tadi humanity, rasa, cerita, kenangan, seperti itu sih, bukan dari tempatnya aja, tapi sebenarnya itu ada di makanan, interaksi. Jadi ketika orang pulang itu punya cerita sebenarnya. Kalau kita terlalu banyak yang kata yang panjang, pasti orang lupa. Tapi kalau Nara sudah ikonik sendiri. Itu sih. Oke. Nah, kalau buat target pasar ini kan selain tadi buat mengacu pada humanity-nya ya. Kalau misalnya buat kalangannya tuh kayak kelas atas kah atau menengah ke bawah atau gimana ya Kak? Awal berdiri memang kita lebih cenderung adalah middle up. Berkembangnya bisnis sebenarnya sih kita tidak boleh kaku. Jadi Nara itu buat semua kalangan. Buat semua kalangan. Jadi mulai dari ambience-nya, dari mulai tempatnya, makanannya bisa itu harganya terjangkau buat semua kalangan. Karena kalau kita hanya mendominasi untuk kalangan atas, terus siapa yang menampung kalangan bawah? Kan seperti itu ya. Tidak semua orang kan punya uang yang banyak. Tapi kalau kita lihat ini ruang terbuka, contohnya teman-teman mungkin melihat kita lebih banyak tuh berkaitan dengan pendidikan. Contohnya ada wisuda, kan kalau tempat wisuda, kalau ke tempat lain pasti kenakan charge. Nara tidak hanya makan aja, makan aja. Betul. Tempat kita tidak kenakan charge. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di IG kami, orang foto tag Nara dan lain-lainnya itu karena memang ya itu yang tadi saya bilang, tempatnya buat semua kalangan. Sebenarnya Nara itu buat semua kalangan supaya ya satu, kalau kita terlalu kaku dengan gaya bisnis, ya udah pasti kita ditinggalin. Benar nggak? Kan harus lentur ya dengan bisnis itu, kan harus lihat market pasar ya, harus lihat dulu seperti apa ya. Oh ternyata
volume belanja orang tuh sebenarnya tuh ada di segini nih. Iya. Kalau kita ngikutin mahal ya siap-siap ditinggalin. Tidak perlu idealis lah bisnis ya. Bisnis itu yang mana dulu yang perlu idealis. Kalau dunia F&B nggak bisa karena dia lentur. Ya, dia itu apa ya? Ya humanity lah. Iya. Punya perasaan, punya rasa dan tetap bengeknya gitu. Lebih fleksibel mungkin Lebih ya. fleksibel. Seperti itu. Kalau untuk bisnisnya, untuk Nara sendiri ya. Seperti itu sih. Berarti yang paling sering datang ke Narapak ini kebanyakan dari kalangan keluarga gitu ya? Betul. Biasanya sih datang dari keluarga. Kalau datang keluarga kan pasti lebih dari 3. Iya. Karena bapak, ibu, anak-anak udah pasti. Belum kakeknya, neneknya, ya kan, opa-omanya, belum semuanya. Itu. Nah, Nara sendiri sih sebenarnya bisa buat tempat eventnya, gathering, bisa buat arisan, reunian. Nah, contoh seperti hari ini aja. Ini reunian. Semua ruangan kepake buat reunian sebenarnya. Sedangkan area lapangan itu kepake untuk kids activity, yang mana memang kita sebenarnya tidak jalan sendiri. Kita punya kayak PSC untuk kids activity itu kita gandeng vendor. Kita gandeng vendor karena satu hal, kalau yang punya biasa kita gandeng anak-anak UPI sih sebenarnya. Kita gandeng anak-anak UPI yang berkutat di bidang psikologi. Jadi mereka yang buat kegiatan, venue-nya kita kasih space-nya buat mereka. So, mangga silakan explore Naranya. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya buat dari segi bangunan sendiri nih Kak, bangunan utama Nara itu kan yang jadi ciri khasnya tuh di situ apa sih kira-kira? Sebenarnya tuh gedung utama kita tuh ada yang gedung putih ini. Itu area namanya Jintan. Sebenarnya Jintan itu tuh adalah bumbu masaknya Nusantara. Maka akan keluar dari situ adalah menu Nusantara. Kenapa ikonik? Mungkin teman-teman lihat, mungkin itu gedung yang dari zaman dahulu memang sudah ada di situ. Ya, udah puluhan tahun lah. Sudah puluhan tahun. Sedangkan building yang sana itu memang building tambahan sebenarnya. Main buildingnya kita tuh adalah yang di posisi sebelah kanan dari arah saya ya. Itu main building, itu areanya kita pakai buat dining sebenarnya. Ya, ada menunya Western, ada menunya Japanese, ada menunya kita punya sweet after, kita punya Western itu di Carmen, terus kita punya tempat produksi makanan itu ada produksi minuman itu namanya Pink Obar. Nah, Pink Obar lebih banyak ke mocktail sih, buah-buahan yang kita produksi seperti itu sih. Tapi yang buat jadi ikoniknya si Nara sendiri itu yang gedung mana ya? Jintan. Yang Jintan ini. Iya, yang Jintan ini. Nah, nanti mungkin teman-teman kalau udah selesai ini mungkin bisa berfoto, bisa lihat lah something lah maksudnya. Oh iya ya, sebenarnya bagus ya kalau ambil sisinya dari lapangan. Dari lapangan itu biasa orang ambil foto lebih banyak di situ. Dari bawah situ ya. Betul. Nah, sebenarnya area ini tuh, pilar ini tuh juga sebenarnya juga ikonik sebenarnya. Karena biasa kan orang pakai kaca di atas ya. Kita sih tidak. Oh iya. Nah, kita sih tidak. Memang sih kalau musim hujan ya memang pasti misbar ya. Nah, tapi ketika mau hujan kita pasti move. Kita punya banyak ruangan yang bisa dipakai gitu sih. Terus buat arsitekturnya lagi nih, kenapa arsitektur dan layoutnya tuh tamannya berada di tengah-tengah keliling di antara outlet restoran ini? Oke. Yang tadi saya kembalikan dari awal tadi bahwa kita pengennya sesuatu tuh sentral. Sesuatu tuh kelihatan dengan mata. Ya, ketika kita mengelilingi kan, ketika kita kalau sudah keliling pasti sentral itu ada di tengah ya. Berarti tengah kita tuh adalah taman. Kita punya garden yang tadi ini. Nah, itu area bermain. Satu, jangkauan pandang orang tua untuk ngelihat anaknya juga kan. Oh iya, terpantau. Sebenarnya itu yang tidak. Artinya dinding, tengahnya taman. Nah, kan terpantau ya. Segala aktivitas semua orang tuh pasti terkontrol semua sih sebenarnya sih seperti itu sih. Jadi kalau mau dikata sih one stop dining, one stop recreation, semuanya ada di sana, terpantau dengan jelas seperti itu sih. Jadi memang one in all gitu ya. Betul. Nah, terus buat keunikan tempat ini tuh ciri khasnya dari tempat ini dibandingkan tempat lain itu apa sih Kak? Satu
Mungkin teman-teman kalau berbicara mengenai space, ya berbicara mengenai ambience, mungkin satu, udara sejuknya Bandung itu mungkin yang paling terdekat ada di kami, Cembelit ya. Mungkin area yang paling terdekat dengan kota Bandung yang bisa dinikmatin kesejukannya tuh ada di sini, betul. Di area Cembelit ya. Nah, Narapas salah satunya. Nah, kenapa berbeda dengan tempat lain teman-teman? Mungkin strong point-nya buat teman-teman, kalau tempat lain kan kita datang apa sih makannya, strong point-nya satu tempat itu pastikan place Ya, tempatnya. service, food ya. Ya. Kalau di Nara nggak, kalau place kan Nara kan punya 11 brand yang dikumpulin jadi satu. Jadi orang datang mau makan apa aja ada. Iya, betul. Butuh Japanese ada, butuh Western ada, Nusantara ada, mau butuh coffee shop ada, mau butuh bakerynya ada, mau butuh makanan peranakan yamin dan mie ayam dan ada, lontongnya juga ada. Nah, seperti itu, dessertnya, pancake, waffle semua ada. Seperti itu sih sebenarnya kekuatan Strongpoint. Mau pizza ada. Seperti itu sih sebenarnya. Strongnya tuh ada di sana. Kita punya brandnya banyak, dikumpulin untuk satu area, tinggal orang memilih. Nah, strongnya kami adalah mau duduk di mana, pesan di mana aja, semua terkoneksi dengan sistem. Iya. Dalam artinya kakak mau duduk di sini mau makan pizza tinggal pesan aja. Nanti server kami tinggal taking order, input, by system semua masuk ke kitchen masing-masing. Seperti itu. Terus juga kita sempat ngelihat di IG-nya Nara ya. Nara ini kan punya mini zoo ya. Mungkin itu yang menurut saya jadi poin terkuatnya juga ya di antara tempat-tempat lain. Betul. Kita tuh punya beberapa. Sebenarnya sih ini adalah peliharaan kesayangan sebenarnya. Sebenarnya binatang-binatang ini tuh bukan untuk dipamerin sebenarnya. Tapi karena memang awal pembangunan itu satu yang kita lakukan adalah kita membeli tupai liar kita beli, itu yang pertama kita lakukan. Kita liarin dulu 250 ekor di pohon pinus ini. Jadi nanti kalau ada pohon pinus yang jatuh yang bekas makan itu tupai. Sebenarnya tupai liar yang kita lepasin. Terus kita punya marmut. Marmut ini sebenarnya tuh hanya seekor sebenarnya. Tiba-tiba berkembang biak yang banyak gitu ya. Pas kita beli hanya untuk pelihara untuk kesenangan sebenarnya, buat senang-senang doang sebenarnya. Tapi karena udah jadi kesayangan, taunya ya yang kita beli itu tuh sudah hamil. Ya berkembang biak lah jadi banyak itu. Terus kita punya landak, kita punya burung hantu. Burung hantu itu kita beli dari kecil. Dari kecil. Sebenarnya sih kita buatin aviari sebenarnya. Kita buatin aviari, ternyata kalau kita buatin aviari dia akan semakin galak. Tidak akan humanity dengan ya kan, karena ada pembatas. Tapi kalau burung hantu dia elus-elus dekat dengan ini ya memang sih lebih bersahabat sih sebenarnya. Terbangun kepercayaannya. Nah, terus kelinci kita punya ada, sebenarnya itu buat edukasi buat anak-anak aja, kasih makan dan lain-lain. Terus kura-kura. Kita punya kura-kura itu hanya sepasang dulu, namanya Tora dan Sakura. Terus beranak, bertelur, menetas 32, telurnya 32 kita tetasi. Nah, itu yang menjadi edukasi juga sebenarnya. Kita pelihara, cara kasih makannya, mandinya seperti apa. Tiap pagi edukasi, ya dia harus olahraganya jam berapa, makan pagi, makan siang, sampai makan malam, besok paginya mandi lagi gitu. Treatmentnya seperti itu. Itu yang jadi tontonan sih sebenarnya buat anak-anak sih sebenarnya. Itu juga strong point sih sebenarnya. Strong point daripada Nara sih sebenarnya. Berarti kalau ke mini zoo itu gratis ya atau ada kena cas? Mini zoo gratis. Kita tidak akan charge karena memang kita taruh di luar ya. Ya bisa orang lihat. Cuma pembatasnya adalah pagar aja sih sebenarnya. Tidak kita bayarin. Jadi orang sudah nikmatin semuanya, nikmatin tamannya terus sama mini zoo-nya. Sebenarnya hanya beberapa sih sebenarnya. Tapi itu strong point kita karena bersahabat dengan anak-anak. Oke. Kalau buat awal dari terbentuknya nama Nara tuh
Kenapa sih tuh Kak? Terus kenapa memilih untuk membuka tempat seperti Nara ini? Terus latar belakangnya itu apa sih selain yang sudah dijelaskan tadi? Sebenarnya sih memang mungkin kalau berbicara tentang Nara, mungkin karena liburan owner itu liburan, lihatlah Nara Jepang lah gitu ya. Oh, iya. Nara Jepang kan lebih cenderung rusak, ya. Dulu memang kita awalnya kita tuh akan punya rusa. Oh. Cuma kalau kita lihat kalau rusa itu kan bau ya, basah hujan terus treatmentnya juga sedikit Iya, susah ya, maintenance, harus betul. butuh space yang ini. Akhirnya ya udah Naranya kita sebutkan nama Naranya karena memang kita sebenarnya tuh yang tadi saya bilang humanity sebenarnya. Nama Nara itu tuh jadi apa ya? Orang-orang yang berada di sini tuh harus punya rasa. Betul. Itu sih, punya rasa, cerita, punya kenangan. Ketika keluar ya harus cerita yang baik-baik lah, seperti itu sih sebenarnya sih. Itu yang kita ininya terapkan ke teman-teman. Berarti secara tidak langsung gitu menerapkan bahwa pengunjung ini harus punya memori baik setelah keluar dari Nara. Betul. Makanya kenapa place, makanan, service itu kita tuh selalu tuh cenderung tuh memperhatikan itu. Karena yang pengen kita dapatin tuh ketika orang balik itu satu, anak-anak kan memorinya lebih tajam ya. Iya, betul. Ketika mau ayo liburan, paling anak Nara Pak kan gitu ya. Iya. Ya kalau anak udah bilang gitu, orang tua pasti ya udah ngikut ya. Iya. Nah itu sih sebenarnya sasaran tembaknya ada di sana sih sebenarnya. Menarik. Nah ini pertanyaan terakhir Kak. Apakah target pasar atau target audiensnya Nara ini sudah tercapai sepenuhnya? Terus paling banyak didatangi oleh kaum mana, kelas mana, dan siapa aja? Untuk saat ini sih untuk market pasar yang akan ke kami itu sebenarnya tuh dari semua kalangan ya, corporate, government, family, terus sosialita, ya. Itu tuh sebenarnya sih masih kita garap lagi sebenarnya. Yang kita sekarang garap tuh pengennya tuh komunitas, ya. Ya, kalau komunitasnya kan biasanya ada yoga, ya. Terus banyaklah komunitasnya, komunitas sepeda. Nah itu yang kita lagi garap itu sih. Kita lagi ke arah ke komunitas. Kalau kemarin kan masih pemilih, government. Kenapa? Kalau government di sini tuh datang tuh sebenarnya tuh company BUMN dan lain-lain tuh karena kita punya beberapa ruang meeting sebenarnya. Ya fasilitas ruang meeting yang bisa dipakai kan sekarang. Kalau berbicara meeting di kantor itu kan udah biasa ya. Kalau meeting di luar, lihat alam, lihat taman hijau, kan lebih segar ya. Iya. Lebih dapat lah gitu. Itu sih target market kita untuk selanjutnya mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan garap di komunitas-komunitas. Mungkin itu aja sih yang bakal kita tanyain sekarang. Siap. Semisal kita butuh data-data lagi, mungkin kita akan datang lagi di hari-hari berikutnya. Siap. Makasih banyak ya Siap. atas waktunya. Thank you banyak. Makasih banyak. Kak, mau izin dokumentasi dulu Boleh. foto Boleh? di Senen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 SDKV 3 mata kuliah SDKV 3. Dan kali ini kita sedang berada di Nara Park dan kita sedang melakukan observasi ataupun penelitian, bukan penelitian lebih ke observasi. Ya benar, penelitian ya, betul ya. Dan kita sedang berada di taman utamanya Nara Park. Di belakang kita ini sudah ada gedung yang paling ikonik dari Nara Park, yaitu gedung dari Jintan. Nah, gedung ini katanya sudah berdiri sejak tahun lama ya, udah nggak tahu tahun berapa, tapi intinya sudah lama banget berada di Nara Park. Sebelum Nara jadi gitu kan. Dan juga kita di sini berada di depannya ikoniknya taman ini sendiri, yaitu tulisan Nara ya. Dan kita juga sudah dijelaskan oleh Pak Reynaldo dan juga Pak Ropi ya tentang sejarah-sejarah di tempat ini, dan juga tempat ini sangat family friendly dan juga sangat ramah anak karena juga ada beberapa mini zoo, ada banyak hewan-hewan lucu di sini, ada burung hantu. Fokus. Nggak tahu ya, pokoknya entah ini fokus atau enggak, tapi intinya saya udah ngebacot, saya udah yeping banyak.
ada kura-kura juga dari jenis sulcata, ada kelinci. Iya tadi udah disebutin kok, Mas. Ada agung. Ya. Canda guys, sorry. Dan juga di sini sangat ramai dikunjungi oleh para keluarga ya yang ingin berliburan. Terutama kan hari ini kebetulan weekend, Sabtu Minggu dan juga iya banyak keluarga yang berliburan ya karena memang liburan adalah salah satu bagian dari kebutuhan manusia ya, betul? Buat Karena ngilangin stres. iya kita harus refreshing. Duit. Sebenarnya kita kesini bukan untuk liburan, kita di sini untuk belajar ya. Dan tujuannya bukan untuk refreshing, tapi kita sendiri di sini untuk mencari hal yang bikin kita stres, betul? Karena logonya sudah bagus tapi kita ngedesain ulang. Sebuah tempat. Iya, ini adalah tantangan yang menarik dan juga pressure banget ya. Levelnya itu udah aji, tapi kita malah menantang. Apa karena kita adalah calon-calon personil AJI, betul? Amin. Jangan dong. Kenapa jangan? Gak digaji anjir. Goblok. Tolong nanti editor tolong disensor bagian tadi ya. Dari situ kita dapat klien-klien banyak. Betul, karena komunitas mungkin itu bukan organisasi, lebih ke komunitas aja ya. Dan tempatnya sangat asri ya, maksudnya nggak sepanas itu. Walaupun sekarang Bandung lagi panas-panasnya banget nih, anjir, gue berasa di rumah. Tapi di sini tetap adem gitu. Nggak tahu ya kalau misalnya Warlock ngerasa kepanasan atau nggak, tapi buat gue pribadi di sini masih adem. Masyarakat Riau ini sedang lah, masih dingin nih, udaranya dingin, nggak ada panas-panas ya. Jujur masih sejuk lah intinya. Palingan kalau pakai jaket itu gerah aja gitu, bukan panas jatuh. Mungkin itu aja sih yang akan kita obrolin di video kali ini ya. Kita juga akan tur sepertinya ke bawah karena kita belum meraba area bawah sana. Sama di atas itu ada sedikit lagi. Oh iya, jungle playground. Setelah itu kita akan pulang dan Iya, dan jangan lupa bayar dulu anjir. Kita minuman kita belum bayar. Udah. Ada sepatah kata, dua patah kata. sepatah kata tauhid Allahu Akbar selalu dibundahkan segala urusan. Sini ya. Karena enak banget di sini tempatnya guys. Gratis pokoknya. Masuk aja udah. Gratis. Gak usah bayar. Kalau malas gak punya duit mah udah kesini aja duduk, gak usah makan. Tapi buat tempatnya sendiri ini sangat Estetik lah. estetik banget, sangat Bandung banget. Gak crowded, betul, ramai banget tapi gak crowded parah, gak sumpak-sumpakan karena kan memang areanya sangat amat luas dan juga banyak spot-spot tempat berkumpulnya gitu. Jadi gak di satu titik aja. Jadi ramainya tuh merata dan tidak tertumpuk di satu tempat aja yang bikin crowded parah gitu. Betul, dan juga harganya jujur agak pricey ya buat saya pribadi sebagai mahasiswa. Tapi mungkin buat ditanggung sama ayah kayaknya masih bisa ini. Karena harus bawa keluarga ke sini guys, karena ayah pasti ngebayarin. Tapi kalau kita bawa pacar, itu kita yang bayarin. Ya, oke. Harga diri cowok bro. Ya, bebas. Nah, mungkin itu aja di video kali ini ya. Mungkin sepatah kata dari aku. Jangan lupa di semester selanjutnya. Ya mungkin nggak banyak yang bisa aku sampaikan, nggak banyak aku bisa sampaikan tapi udah Yaping tadi ya. Mungkin semoga kita dimudahkan terus untuk tugas-tugas berikutnya dan juga selalu diberikan kelancaran untuk semester-semester berikutnya, dan jangan lupa untuk datang ke Narapak dan jangan lupa di mana? Gelembung. Nggak ada duit. Oke, boleh. Emang kita harus beli balonnya dulu. Serius beli ininya, ayo. Ayo. Gas. Adek boleh minjem nggak? Jangan minjam. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Mungkin kita akan bikin video selanjutnya di semester depan. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan buat satu kelompok lagi, tapi ya udahlah. Namanya juga berkuliah ya. Iya. Ya intinya terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jadi
tadi kita sudah selesai melakukan wawancara dengan manajer F&B yang ada di Naramba. Dan alhamdulillah kita sudah menemukan data-data yang kita perlukan buat di SD Cafe minggu depan ya. Sekitar 3 minggu depan. Dan semoga aja Unicom ini- semakin unggul. semoga aja ini jadi awal yang bagus buat kita ke depannya, karena alhamdulillah kita diberikan kemudahan terus ya selama ini sih. Betul banget ya. Tapi ini mah gak Allahu expect. Ini mah gak expect gitu. Kita sangat amat tidak expect terhadap Apa yang seberapa mudahnya Iya. itu menemui manajemen yang ada di Narafak ini. Karena yang pertama kita nggak reservasi, yang kedua kita datangnya sangat mendadak, dan yang sama ketiga di WA juga enggak direspon. betul, yang di WA kita tidak direspon. Udah Yang 2 kontak dihubungi. Yes. Dan yang keempat, kita sangat amat tidak tahu pada siapa kita harus bertanya. Bener, Dan gak tahu. alhamdulillahnya Dari kita kemarin juga dipertemukan bingung. dengan Pak Ropi ya. Dan alhamdulillahnya Pak Ropi juga sangat amat mau merespon Sangat pertanyaan welcome. kita, sangat welcome banget. Dan juga staff-staff yang di sini pada ramah. Dan juga buat Pak Renaldo yang barusan menjawab pertanyaan kami itu. Terima kasih. Banyak atas Sangat jawaban baik, yang sangat sudah ramah. diberikan. Semoga output ataupun tugas yang akan kita lakukan gacor terus sampai Tauhid. kelompok tauhid Allah. Masya Allah, Allah yang satu. Allah yang satu. Oke guys, sampai jumpa di Untung tour Gerak. Narapa. terdengar. Ah, telat, ulang. Sampai jumpa di Narapa. Allahu Akbar. Untung dengar.